Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa semua sahabat-sahabatku yang saya muliakan, yang ganteng-ganteng semuanya. Mirsa di rumah, apa kabar semua? Saya doakan selalu sehat lahir batin, jasmani dan rohani. Saya doakan selalu sukses urusan-urusannya di dunia dan di akhirat, diridhoi Allah. Yang sedang sakit saya doakan agar diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh saya doakan agar mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, yang baik di mata Allah dan di mata seluruh dunia dan akhirat, alam semesta alam dunia ini, semua makhluknya Allah, amin. Salawat dulu mak kita, salawat istighfar kita pada Allah agar dimudahkan perjalanan kita di dunia dan di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang betul-betul dimuliakan Allah dengan Bapak Rohmat ya. Jauh-jauh nih balik kerja ke sini. Tujuannya bukan untuk cari yang aneh-aneh, tapi bareng-bareng mau belajar ya Bang Rohmat ya. Dan bukan untuk buat yang aneh-aneh yang dia buat yang merugikan orang, bukan. Jadi untuk bersambung silaturahmi ya Bang Rohmat ya. Jadi dalam pengobatan Bang Muhammad Arifin ini nggak harus orang itu cari ilmu kesaktian, kedikdayaan, cari-cari yang buat segala macam nyakitin orang, nggak penting, itu nggak boleh ya. Datang tamu siapapun ya kita terima, karena ya siapapun tamunya ya kita muliakan, kita hargai dan kita hormati. Jadi Bang Rohmat datang ke sini nggak saya pernah mentain, benar nggak Bang Rohmat? Iya, nggak saya mentain harus bayar sekian. Jadi begitu pemirsa ya. Jadi jangan salah paham dalam pengobatan atau dalam ruqyah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan solusi yang bagaimanapun. Saya pribadi nggak pernah meminta, nggak pernah berharap pada pasien atau siapa saja yang datang harus bayar mahar sekian, nggak begitu pemirsa ya. Jadi kita memberikan solusi yang tepat untuk kemaslahatan umat dan kebaikan umat, itu inti pokok utamanya. Jadi gitu Bang Rahmat ya. Ini Bang Rahmat jauh-jauh malam-malam harusnya balik ke rumah, tapi karena ada maksud tertentu yang baik mau disampaikan ke saya, dibela-belain nih kesini nih. Dari aslinya dari mana? Madura ini aslinya, Madura jauh banget ini. Iya, dari Madura ini pemirsa, jauh banget ini Bang Rahmat ini. Tapi mau bersambung silaturahmi ke saya. Saya ucapkan terima kasih banyak udah datang sini. Semoga diridhoi Allah, diberikan kemudahan. Jadi kalau soal persoalan ekonomi atau soal kehidupan kita harus banyak belajar apapun jenisnya. Kita mau belajar soal ilmu Al-Quran, ya kita harus banyak belajar sama ahlinya supaya kita mendapatkan keberkahan ilmunya, keberkahan dari kiai atau ustadz atau orang yang berilmu tersebut. Banyak di luaran sono niatnya mau belajar ilmu agama, ternyata wejangannya disalahgunakan, disesatkan keimanannya. Dia mau nanya soal karir, jodoh, tentang aura, atau dia soal pengobatan medis, non medis, ternyata
diselipkan hal-hal yang negatif. Itu banyak kayak gitu Bang Ahmad. Yang datang saya juga ada, ternyata orang yang mau buka aura, ternyata di badannya itu ditempelin hal-hal negatif, jin di badannya dia. Niatnya baik mau buka aura sama orang tersebut karena menganggap dia orang pintar, kiai. Jangan juga pemirsa semua, jangan sampai Anda melihat seseorang itu dari bajunya aja. Jangan melihat orang pakai sorban terus ngajinya ke masjid, ya ternyata Anda menganggapnya kiai atau syekh. Jangan langsung seperti itu, kita harus tahu dulu kepribadiannya dia. Karena ternyata banyak orang yang ngaku-ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku habaib, ngaku syekh, ternyata jangan dia sampaikan ternyata berlawanan dengan syariat Islam. Banyak contohnya dia mau buka aura, niatnya baik, ditaruhin badannya jin, akhirnya karirnya dia merosot. Banyak yang kayak gitu, itu banyak yang terjadi, bahkan sampai ratusan lah persoalan kayak gitu yang udah banyak saya temuin di luaran sana, bukan sampai jumlahnya nggak bisa kehitung saking banyaknya. Niatnya baik, tujuannya buat supaya karirnya semakin tinggi, ternyata disuruh buat tanah kuburan. Ada yang kayak gitu, salah tuh semuanya. Ya, suruh pakai jimat, ini ditulisin jimat apa, ternyata tuh suruh bawa kemana-mana. Ya kan otomatis manusia kadang namanya hidup di dunia kadang ke WC apa kita ya kan kencing, itu nggak boleh begitu. Iya kan ayat-ayat suci ya kan, tulisannya Bismillah atau wafak-wafak yang lain, ternyata di orang itu nggak lupa, kadang itu dosa juga yang ngasih arahan kayak gitu. Kalau memang kita memberikan semacam kayak isim-isim, ya kan, tulisan-tulisan yang berbau dengan ilmu hikmah, ya berikan aja lah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran lah. Contohnya kalau cuma sekedar karir, ya suruhlah ibadah yang benar, enggak Bang Rahmat? Iya, Bang Rahmat aja kesini nggak saya mintain uang kan? Iya, ya ikhlas karena Allah Ta'ala. Iya, kalau misalkan siapapun orangnya ya kalau bisa buat saudaraku semua yang ahli ilmu, ahli kebatinan dan lain sebagainya, ya kita ayolah kita benar-benar kita ikhlaskan ilmu kita kepada orang lain, kita berikan ya ikhlas karena Allah Ta'ala. Toh nanti kita juga akan mendapatkan juga kebaikan balasannya. Iya, di dunia, di akhirat pasti dibalas, udah pasti. Jadi begitu persoalannya. Banyak orang kalau datang ke orang-orang pintar, ternyata dia nggak tahu bahwa wejangan yang dikasih ternyata menganut ilmu hitam. Banyak yang kayak gitu. Orang datang mau supaya orang itu nurut, nggak banyak ngomong, ternyata suruh nginep di tempat kosong yang dingin, suruh baca nggak tahu itu zikir apa itu sampai berhari-hari. Ada juga yang semacam itu, bahkan ada juga yang disuruh bawa kepala kebo apa, suruh bawa kambing. Ya ada juga yang semacam itu salah semua menurut saya biasa. Kalau menurut ajaran Islam nggak ada yang model begitu. Kalau kita mau supaya tujuan kita orang mau nurut dengan kita, ya kita harus betul-betul introspeksi sama Allah. Ya, betul-betul apa di kesalahan kita sama Allah, introspeksi diri kita. Contohnya ya kita perbaiki ibadah. Kalau kita udah ibadah kita benar, yang kita berbuat baik antara makhluknya Allah sama umat manusia dan sesama makhluknya Allah yang lain, kita nggak pernah nyakitin, Allah nanti akan memberi kemudahan, karir kita dimudahkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bang Rahmat ini jauh-jauh malam-malam balik kerja dibela-belain kesini karena untuk belajar begitu saya. Jadi saya menerima tamu siapapun jenisnya, ya kita bareng-bareng mau belajar, bukan untuk sok hebat sayanya, enggak semacam itu, enggak sok merasa saya punya ilmu, enggak macam itu. Karena sejatinya manusia
itu nggak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ya. Jadi jangan salah paham.